Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Malahin dari Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Kakak di sini akan membahas tentang program pengelolaan angka. Di sini program pengelolaan angka yaitu bernaungan di bawah sistem operasi Windows. Adapun beberapa contoh pengelolaan angka yaitu Lotus 123, kemudian Microsoft Excel dan Keypro dan lain-lain. Untuk selanjutnya kakak akan membahas tentang Microsoft Excel. Fungsi dari Microsoft Excel sendiri itu yang pertama menghitung data yang berupa angka. Kemudian yang kedua itu membuat grafik. Untuk yang ketiga yaitu memproyeksikan pendapatan. Kemudian yang keempat itu membuat laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, grafik, dokumen, kemudian perhitungan rumus, kegiatan statistik, bahkan untuk menyusun laporan dalam berbagai kepentingan. Istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada workbook atau buku kerja, adalah file yang mana di dalamnya kita bekerja dan menyimpan data. Workbook ini terdiri dari beberapa atau banyak sheet, dan workbook ini kita bisa mengumpamakan sebagai sebuah buku yang memiliki banyak lembar kertas. Kemudian yang kedua ada worksheet atau lembar kerja. Dalam area kerja untuk mengisi dan menganalisis data. Worksheet ini berisi beberapa sel-sel yang terorganisasi dalam baris dan kolom. Kita bisa mengumpamakan worksheet ini sebagai sebuah lembar kertas. Kemudian yang ketiga ada kolom adalah kelompok sel yang berada posisi vertikal yang terdiri dari 256 kolom atau diberi identitas dengan nama A sampai simbol berupa huruf. Kemudian round atau baris adalah sekelompok sel yang berada posisi horizontal yang terdiri dari 60.536 baris atau diberi identitas nama dengan angka 1 atau simbol berupa angka. Kemudian sel merupakan bagian terdiri dari satu worksheet yang merupakan pertemuan antara baris dan kolom yang mempunyai nama atau identitas yang disebut address. Untuk penamaan sel disebutkan dulu nama kolom, baru nama baris. Contoh A4, C5, F12, seperti itu. Untuk yang terakhir ada ring, merupakan beberapa sel yang diblok dalam bentuk persegi panjang, beraturan, atau kumpulan dari beberapa sel. Untuk penamaan dipisahkan oleh tanda titik 2. Contoh yaitu A5 titik C10 atau D12 titik 2 F15. Dalam Microsoft Excel itu ada beberapa jenis data. Di antaranya yang pertama label. Label adalah data yang berupa teks atau yang tidak dapat dimanipulasi secara matematis. Yang kedua berupa numerik atau data yang berupa angka yang dapat dimanipulasi secara matematis. Kemudian yang ketiga ada data yang berupa tanggal. Yang keempat data yang berupa waktu atau jam. Kemudian yang kelima itu ada formula atau rumus. Suatu data yang memerlukan pekerjaan lebih lanjut. Untuk syarat-syarat formula diantaranya yang pertama didahului dengan tanda sama dengan atau biasa kita sebut dengan sum. Untuk yang kedua, di dalam penulisan rumus tidak boleh ada tanda spasi atau pemisah. Yang ketiga, ada data teks yang dipakai dalam formula harus diapit dengan tanda petik karena dianggap istimewa. Nah, itu tadi beberapa syarat dari formula. Kemudian untuk jenis data selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi, yaitu suatu program atau fungsi siap pakai
yang sudah ada di dalam Excel. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kakak tentang pengelola angka menggunakan Microsoft Excel. Nah, sudah tahu kan? Cukup sekian dari kakak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.